Selamat datang di podcast Anti Garing. Sebuah ruang obrolan santai, bebas tapi bermakna. Saya sebagai host Muhammad Dejan Hendiansyah bakal nemenin beberapa menit ke depan buat ngebahas isu-isu yang menarik dan penting bagi kehidupan sehari-hari. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas tema yang agak serius tapi nyantai. Asik. Temanya tentang toleransi. Topik ini mungkin sering kalian dengar, tapi gimana sih kita sebagai remaja, khususnya pelajar, bisa menerapkan yang namanya toleransi? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Saya gak sendirian di sini. Ada bintang tamu di depan saya, Arda Najma Dewanda. Oke Arda, apa kabar Arda? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Arda sekarang duduk di kelas berapa? Hobinya apa? Cita-citanya apa? Kesibukannya apa? Oke. Sekarang aku duduk di kelas 9. Aku sekolah di SMP 26 Bandung. Cita-cita aku mungkin jadi arsitektur. Arsitek. Oh, boleh. Kesibukan aku syuting. Syuting. Wih, keren nih Arda. Arda sekarang umur berapa nih? Aku sekarang umur 15 tahun. Wih, guys. Umur 15 tahun udah jadi dibilangnya artis cilik bukan sih? Boleh. Oh. Amin. Umur 15 tahun berarti udah bisa menghasilkan uang sendiri. Alhamdulillah. Arda suka syuting nih. Udah beberapa film yang Arda mainin. Aku lupa ya, gak ngitung juga. Tapi ya yang dari kelas 7 mungkin ada series yang aku sebutin aja kali ya. Yang pertama ada Hadiah dari Kakek. Aku sebagai Edgar. Ya. Yang kedua ada lupa lagi. Lanjut aja kali ya. Di bioskop. Wih, di bioskop nih. Aku ada 2 main film. Iya. Yang pertama ada Hidayah. Aku sebagai Mamat. Wih, Mamat nih, bener. Oke, boleh. Yang satu lagi ada Dilan Waini. Wih, Dilan Waini. Siapa sih yang nggak tahu Dilan Waini ya? Sebagai apa nih di Dilan Waini? Aku sebagai gengnya Anhar. Wih, Anhar. Oke, boleh. Arda ini di dunia syuting nih, udah berapa lama nih syutingnya? Atau Aku dari kelas 3 SD. Wih, mantap. Ini jadi artis cilik kan masuknya? Jadi artis cilik yang diidam-idamkan semua orang nggak sih? Benar nggak? Wow. Itu sih terserah orang ya. Oke. Mungkin itu kesibukan dari Arda ya? Ya. Tapi nih katanya Arda juga aktif di sosial media YouTube, betul tidak? YouTube sama IG. Wih. Boleh gak sih spill dikit, Arda suka syuting di YouTube apa gitu channelnya? Aku masih numpang sih. Numpang. Tapi numpang channel juga kan masih bisa menghasilkan uang kan? Alhamdulillah. Nama channelnya tuh ada satu Giri Egi. Yang kedua ada Fiksiano Rofi. Wih, mantap. Boleh nanti dimunculin aja ya di sini. Editor muncul listing. Oke. Langsung aja nggak sih ke topiknya? Kan tadi topiknya itu tentang toleransi. Yang Arda tahu tentang toleransi nih apa nih? Toleransi menurut aku menghargai sebuah perbedaan. Yang menghargai ras, agama, dan lain-lain. Oke. Kalau dengan kata toleransi, mungkin yang muncul di pikiran orang kebanyakannya menghargai perbedaan aja. Tapi sebenarnya toleransi itu luas loh. Gimana sih kita bisa benar-benar paham bahwa gak semua orang itu gaya hidupnya, gaya pandangnya, atau kepercayaannya itu bisa sama dengan kita. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaannya, boleh Arda di sini saya punya sedikit minumnya dulu. Boleh minum dulu Arda. Ini ditutupin. Ya, ditutupin ini kadang di sponsor. Iya. Boleh minum dulu. Ini ada snacknya juga Arda. Makasih Bung Deja. Karena ada ini guys, terima kasih banyak nih buat Arda udah mau datang jauh-jauh loh. Iya, sama-sama. Arda tadi sekolah dulu. Iya, sekolah. Oke guys, BTW saya dengan Arda ini satu kelas. Asik. Jadi ya gimana ya? Adalah chemistry sedikit. Asik. Ntar ya saya minum dulu.
Ini boleh ngemil? Boleh dong. Asik. Boleh Arda. Langsung lanjut aja ke pertanyaannya. Menurut Arda, apa makna toleransi nih? Apakah itu sekedar menerima perbedaannya aja? Apa gimana nih? Menurut aku sih banyak ya. Cuman yang bisa aku ambil dari makna toleransi, kita bisa dapat teman baru yang berbeda agama, ras, suku, dan lain-lain. Oke. Dan itu contohnya ada di kelas 9A. Wih, 9A. Tapi untungnya di 9A itu toleransinya Hebat banget. hebat banget nggak sih? Tepuk tangan buat 9A. Boleh nanti murid-murid kelas 9A nonton podcast ini nih. Pasti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kan Arda suka syuting nih. Arda pernah nggak sih punya pengalaman pribadi di mana Arda itu dituntut untuk selalu toleransi? Kalau dituntut sih enggak, tapi dalam diri aku sendiri aku harus bisa bertoleransi. Waktu itu aku ada syuting di, kalau nggak salah di Ciwidey, Film apa tuh? film yang Hidayah. Oh, Hidayah. Film Iya, horor. Iya. Waktu itu banyak suku dan agama-agama lain. Di sana aku harus bisa ngulur waktu buat, kan aku berteman dengan mereka. Jadi aku nunggu hal yang mereka harus lakukan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Arda nih, kenapa sih kita sering sulit menerima perbedaan padahal kita sudah hidup di zaman yang terbuka nih? Kalau sulit sih, aku sendiri sih enggak ya, tapi nggak tahu kalau orang luar di sana. Mungkin karena mereka sendiri yang rasis kali. Benar. Oke. Becu. Sekarang kita bahas dari sisi praktiknya nih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering banget ketemu sama orang-orang dengan pandangan atau kebiasaan yang beda nih sama kita. Mulai dari selera musik, gaya berpakaian, hingga agama dan politik. Nah, gimana sih kita bisa jadi orang yang toleran tanpa merasa dipaksa atau pura-pura setuju? Kalau dipaksa, mungkin kita harus emang nurutin pakaian mereka, tapi itu nggak perlu sih menurut aku. Soalnya kan pendapat mereka sama selera mereka berbeda sama kita sendiri. Jadi kita harus bisa nyesuaiin dengan apa yang kita suka sama apa yang mereka suka. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan Boleh. seperti tadi. Wes. Oke. Kayaknya di sini kita santai aja nggak sih? Iya. Sama kayak di kelas. Kalau di kelas mabar. Iya. Kerasa gak sih bedanya gitu di kelas sama ngomong kayak gini? Kerasa sih. Kalau aku sih kerasa banget ya, kayak deg-degan. Iya. Kalau ada gimana? Kalau aku sih udah biasa, cuman kalau emang serius kayak gini sama emang dituntut harus bagus, Iya. aku susah. Sama aku juga. Ibu guru maaf ya kalau ada jalan sedikit baca. Jangan jujur apa? Iya, gak apa-apa lah. Iya, Bapak. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya. Menurut pandangan Arda, gimana sih cara kita menyeimbangkan antara menghormati perbedaan dan mempertahankan prinsip pribadi? Menghormati perbedaan sama mempertahankan prinsip pribadi, menurut aku itu bisa digabung. Kayak misal nih, prinsip aku kan harus tetap menghormati perbedaan mereka. Sama halnya dengan mereka harus bisa mempertahankan kepribadian aku dan kesukaan aku sendiri. Nah, jadi itu bisa disamakan menurut aku. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Ada gak sih tips untuk kita biar gak gampang tersinggung ketika kita beda pendapat sama orang lain? Nah, aku pernah nih kalau kerja kelompok, terus beda pendapat, aku kadang suka sedikit kesel. Kesel gitu. Apalagi kalau kalau orangnya teh ngotot gitu ya. Tapi aku bisa nahan itu sama ego aku sendiri. Jadi aku bisa ngehargain mereka dengan cara senyuman, kalau enggak mendengarkan. Oke. Boleh tuh. Boleh. Itu tips buat kalian yang suka kesel kalau kalau beda pendapat sama kelompok kalian. Itu menarik banget teman-teman cerita. Mewakili nggak sih? Iya, boleh. Lanjut lagi. Apa tantangan terbesar anak muda di zaman sekarang dalam menjaga toleransi? Apalagi di media sosial yang
sering bikin perbedaan makin panas? Nah, tantangannya sih kalau apalagi sekarang di era digital, aku pernah lihat di salah satu media sosial, itu mau IG atau nggak TikTok, aku pernah lihat komen, misal ada konten orang berkulit hitam, kalau nggak yang beda agama, itu kalau yang kulit hitam misal dikatain maghrib lah, di komen-komen negatif gitu. Kayak kalau beda agama, kalau mungkin di Indonesia kebanyakannya agama Islam. Jadi mereka kalau beda agama, mereka tidak terima atas agama mereka yang berbeda dengan agama sang konten kreator. Betul, oke. Ngomong-ngomong sebelum ke segmen selanjutnya nih, Arda itu main media sosial juga kan? Ya, Yang saya tahu sedikit gitu ya tentang media sosial Arda, katanya IG Arda punya followers yang banyak, betul nggak? betul disebutin, betul. Berapa digit, Wei? 2. Oke, mantap. Saya juga masih ratusan. Mau dibagi? Follow. Boleh nih, ada promosi dulu nih. IG aku Munculin biar editor tuh. kakang.arda. TikTok nggak punya, buat scroll doang. Oke, saya juga mau promosi ya. Asal boleh. Boleh teman-teman yang nonton video ini boleh follow IG saya @kidiojan. Asik. TikTok juga saya punya, guys. Bes-bes gitu ya? Ya betul. Iya. Tapi ya itu Apa? ya seperti itu. Kayak gitu ya udah serius. Boleh dilihat aja. Boleh nih, muncul nih TikTok saya. Mau dikojan. Asik. Editor kerja editor. Ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Di pertanyaan selanjutnya ini membahas tentang peran media sosial dalam toleransi. Wah, menarik banget ya. Iya. Lanjut ya. Sekarang media sosial udah jadi bagian penting dari kehidupan kita, bener nggak? Bener. Kayak dari bangun tidur harus megang Buka HP Betul gitu. banget. Coba ada gimana nih? Bukan notif WA. Oh, iya. Bukan notif IG. Siapa yang ngechat? Ada punya pacar nggak? Punya. Oh, punya. Kalau Dejan ada di sini ya. Siapa? Ada deh. Ada deh. Siap. Oke. Berarti media sosial itu penting banget di kehidupan kita nih sekarang. Kadang-kadang juga media sosial itu bikin suasana harmonis, tapi juga jarang bikin konflik. Nah, menurut Arda, media sosial ini lebih banyak ngasih dampak positifnya atau lebih banyak ngasih dampak negatifnya nih? Kalau pengalaman aku sendiri sih media sosial khususnya di akun aku itu isinya positif semua. Tapi kebanyakan konten kreator yang ya rada sinting, mereka mempunyai dampak negatif untuk media sosial. Contohnya nih, ada nih yang kayak apa sih, suka konten kayak apa sih, bagi-bagi uang tapi harus follow dulu TikToknya kan. Aduh. Itu memberikan dampak negatif. Ya? Itu membentuk sifat anak-anak, kalau enggak rakyat-rakyat menjadi minta-minta. Betul. Jadi miris banget nggak sih kayak zaman anak apa sih? Jadi miris banget nggak sih anak-anak zaman sekarang kalau misalnya kan ketemu misalnya konten kreator yang jarang bagi-bagi gitu, tapi terkenal, ketika ketemu sama fansnya jadi minta-minta gitu. Kan jadi miris banget nggak sih? Iya. Jadi itu juga kesel ke konten kreatornya gitu. kayak pengen Centil. kayak agak Lagi. boleh tuh editor tuh edit. Kita lanjut ke pertanyaannya. Apa peran media sosial dalam mengedukasi orang tentang pentingnya toleransi? Peran media sosial dalam toleransi itu ada banyak, cuman aku mau spill dikit aja. Jadi yang aku alamin aja ya. Peran media sosial itu dalam toleransi, aku pernah dapat komentar dari salah satu orang Papua. Oh iya. Dia Di mana nih? Maaf kepotong. Iya. Di mana nih komentarnya? Di media sosial? wih Kakang Arda Wih, gitu kan. di IG itu? Iya di IG. Oh. Terus kata aku teh, wah orang Papua cantik nih gitu. Wih. Terus Menarik nih. aku itu SD kalau nggak salah ya. Itu aku
buka komentarnya terus nge-DM dia kan. Terus kenal-kenalan. Wih. Terus ya seru lah pokoknya mah. Dalam toleransi itu kita dapat teman baru. Oke, lanjut lagi ke pertanyaannya. Mana caranya kita bisa bijak dalam berinteraksi dan berkomentar positif dalam media sosial? Contohnya kayak yang tadi cerita Arda tuh, yang ketemu atau berkenalan sama teteh-teteh orang timur. Iya. Bijak dalam media sosial itu tergantung orangnya dan sifat mereka dalam menggunakan media sosial. Kalau pengalaman aku sendiri, mereka baik. Jadi aku ngasih feedback yang seru juga. Nah, kalau berkomentar positif, aku sering komentar positif sama konten-konten yang aku suka dan sama konten-konten yang menghibur. Oh, gitu-gitu. Jadi kalau kalian yang nggak dapat komentar positif, itu kalian ada salah apa sama netizen plus 62. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak Arda ngalamin atau lihat kasus hate speech di media sosial dan gimana cara Arda ngatasin atau nanggapinnya nih? Kalau pengalaman aku sendiri sih belum pernah, tapi aku pernah lihat yang kena hate speech. Mereka apa ya, bisa dibilang mereka bisa benci, kalau nggak benci mungkin iri kepada konten kreator. Untuk menanggapinya sih kata aku mah, kalau kalian nggak salah, kalian boleh nanggepinnya dengan nggak peduli. Kalau nggak peduli, klarifikasi aja. Kalau emang kalian salah, ya kalian minta maaf terus klarifikasi yang bener sejujur-jujurnya gitu. Terus kalau emang nggak salah sama malas nanggepinnya, kalian boleh matiin komentar, kalau nggak report mereka. Jadi komentarnya itu di aktifkan lah ya. Ya gitu. Oke. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya seputar toleransi itu kayaknya udah beres nih. Ya. Kalau boleh tahu, saya mau tahu nih, Arda tuh asli Bandung apa dari mana nih? Asli Bandung. Tepatnya Kabupaten Bandung Barat. Jangan, Kabupaten doang. takut itu tadi tempat tinggalnya disebut. Iya, jangan dong. Nanti fans Arda pada datang. Nanti banyak yang pesen COD. Kakuin Nanti nanti. ada yang bayar. Iya. Arda pernah nggak sih, kan Arda itu artis cilik ya? Wih, artis cilik. Pernah nggak disamperin sama fans yang tahu rumah Arda nih? Kalau paling tetangga sih. Paling tetangga gitu. Gimana nih datang ke Arda tiba-tiba dudut. Bocil-bocil itu. Oh, gimana? Kakang. Dipanggilnya Kakang ya? Kakang. Kan Arda asli Bandung nih. Berarti konten-konten di YouTube-nya seputar komedi Sunda apa ya? Podcast juga apa gimana nih? Kalau podcast sih aku belum pernah. Cuman baru kemarin tugas P5 podcast. Kalau bikin YouTube, konten YouTube itu aku di rumah. Kayak bikin lelucon Sunda, bener kata Dejan tadi. Bener. Soalnya maaf nih kepotong. Saya juga nonton. Dari kapan? Dari SD. Wes. kelas 6. Hebat. Makanya kan waktu saya masuk SMP, ingat nggak nanya. Oh iya, ini kakak. Boleh. Berarti di YouTube-nya itu ngonten seputar lelucon Sunda nih. Iya. Boleh. Terus membudayakan bahasa Sunda. Iya. Kayak gitulah. Oh, kayak gitu. Mantap. Arda Najma Dewanda. Apa sih ciri khas Kakang Arda? Boleh tuh. Kalau di kelas, di sekolah, ciri khas aku teh galing. Galing itu bahasa Indonesianya Kriting. Tapi di kelas 9A itu di SMK 26 yang keriting itu ada 3 orang ya? Ya, di satu kelasnya ada 3 orang yang keriting, bayangin. Jadi ada geng keriting dong? Iya. Yoi. Tri keriting, asik. Tikiting. Tikiting. Kalau di konten YouTube, ciri khas aku teh apa ya? Budak bangor, kalau enggak pikeselen. Oke, satu pertanyaan lagi nih Arda. Last question. Siap. Boleh tepuk tangannya nih. Kan di kalangan Gen Z ini banyak anak-anak Gen Z yang jadi konten kreator nih. Contohnya Arda di media sosial YouTube. Alhamdulillah. Gimana sih Arda nanggepin
anak-anak Gen Z yang berkomentar buruk atau negatif ke kolom komentar media sosial YouTube Arda? Kalau aku sih belum pernah dapat komentar buruk. Tapi menurut aku kalau kalian yang dapat komentar buruk itu balik lagi ke tadi, kalau kalian nggak salah, ya kalian report aja. Kalau enggak, Banned. iya banned. Oke. Singkirkan. Dan Apa? Oke. Kayaknya gitu aja tanggapan Arda. ya Balik lagi ke apa? kayak yang tadi, Oke. Banned. report Dan singkirkan. asik. Boleh nih Arda. Oke, wah gak kerasa nih Arda, kita udah hampir beberapa menit ngobrol soal toleransi. Obrolan kita hari ini ngebuktiin kalau toleransi itu bukan hal yang gampang, tapi juga gak mustahil buat kita diterapin secara langsung. Betul. Kuncinya ada di keterbukaan dan empati. Asik. Kita gak harus selalu sepakat, tapi kita bisa belajar buat saling menghormati. Asik. Wes. Nah, sebelum kita tutup, aku mau tanya ke Arda nih. Ada gak sih satu pesan bintang tentang toleransi yang mau Arda sampaikan buat teman-teman atau ibu guru yang sedang nonton podcast kali ini? Khususnya buat temen kelas aku kali ya. Berarti ibu guru gak dihususin. Enggak, jangan, takut. Ya udah, gimana tuh? Kata-kata hari ini asik. Spontan. Bertoleransilah, dengan toleransi kamu akan mendapatkan teman baru dan kekasih baru. Asik. Wah, makasih banyak Arda udah mau meluangkan waktunya buat podcast kali ini. Walaupun saya tahu pulang sekolah itu capek, enaknya tidur siang, apalagi kan sekarang Sama-sama. Jumat ya, mau ke weekend. Aduh, cocok buat tidur siang buat begadang. Asal ada itunya, weh. Gampang itu mah di belakang. Oke, makasih banyak nih buat penonton setia podcast Anti Garing yang udah nonton sampai beres. Asik. Jangan lupa di share kontennya, di Like and subrek. Subrek, Oke, euy. kasih komentar baik kalian di kolom komentar YouTube kita. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa kalian tetap toleransi. Dadah. Dadah. Makasih Arda.